ini kita lakukan adalah membuat lead yang baik dalam berita. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah mulai membuat lead berita atau melihat contoh-contoh berita langsung. Pak, kenapa kami harus meng-clipping dari kertas? Kan di internet banyak, Pak, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan itu akan saya jawab sekarang. Jadi memang kita perlu ya untuk kemudian menyaksikan, melihat langsung koran-koran yang real ya, yang kemudian real dalam artian yang memang dia hard copy. Kenapa? Karena itu sejarah koran dulu dari situ. Sehingga kalian juga tahu bahwa oh sebelum ada berita-berita online itu ada juga berita-berita yang sifatnya dari berita hard copy ya. Jadi kalian bisa melihat langsung dan membacanya. Nah, di sana kalau kalian teman-teman lihat beberapa bagiannya pasti bingung gitu. Ini kok judul kemudian setelah judul apa dan lain sebagainya. Kita akan coba bahas pada pertemuan kali ini. Tujuannya adalah memang untuk membuat lead yang baik ya. Oke. Summary lead, jadi paragraf pembuka yang membuat intisari berita dan mengundang atau menarik pembaca untuk masuk lebih jauh ke dalam tubuh berita. Kalimatnya singkat, umumnya tidak lebih dari 35 kata. Biasanya merupakan satu kalimat utuh, tetapi juga bisa dipecah menjadi lebih dari satu kalimat. Jadi kalau kalian membaca berita ya di awal ya, ketika baca berita di awal paragraf itu ada paragraf inti ya, itulah yang dinamakan sebagai apa? Lead berita ya. Pak, tapi saya biasanya juga berhenti sampai lead berita. Iya, jelas. Teman-teman yang terbiasa membaca koran online, saya yakin atau berita-berita online, saya yakin teman-teman karena cepat ya, wah ini keburu baksonya udah dihidangkan nih. Kadang-kadang cukup dibaca sampai lead saja, ya. Karena lead itu sebenarnya sudah intisari dari berita. Sehingga sebenarnya bagian tersulit dalam pembuatan berita itu adalah di lead, ya, lead berita. Oke, berikutnya. Nah, dalam penulisan berita itu ada namanya piramida terbalik. Jadi model tulisan berita di mana paragraf itu berdasarkan tingkat urgensinya. Jadi kalau dalam pemberitaan itu ada istilah ya, tolong diingat-ingat ya. Diingat-ingat dan dicatat bahwa ada namanya piramida terbalik. Jadi logikanya piramida terbalik. Piramida terbalik itu maka yang paling penting lah yang posisinya di atas. Justru intisari dari berita itu di awal. Semakin ke bawah semakin tidak penting ya. Semakin ke bawah isinya semakin tidak penting. Dan ini sebenarnya sangat cocok untuk logika-logika berita-berita yang sifatnya hard news ya. Ya, hard news. Kemarin sudah dapat materi ya atau dapat penjelasan tentang hard news dan soft news ya atau straight news. Itu hard news itu berita-berita yang real time ya. Kalau Anda sekarang buka Detik, buka Kompas, maka berita yang headline itu sebenarnya banyak yang hard news atau straight news. Nah, itu beritanya biasanya pembaca hanya selesai di paragraf pertama. Makanya sekarang logikanya kalau koran online itu lebih atau media online itu lebih kepada slide. Jadi dia simpen materi-materi yang lebih menarik lagi di slide-slide berikutnya supaya dia mendapatkan jumlah viewer banyak. Nah, ini teman-teman, ini adalah struktur penulisan. Banyak dipakai di harian koran ya. Kalau dulu ada radio tapi sini koran. Struktur piramida terbalik. Jadi yang paling penting itu judul, kemudian lead, baru berikutnya adalah body tulisan. Semakin ke bawah semakin tidak penting ya. Itu kalau lead berita. Berikutnya nah ini adalah penerapan piramida terbalik. Jadi sebenarnya setelah judul itu yang paling penting adalah lead ya, baru kemudian body, tubuh tulisan itu menganut 5W1H. Kemudian informasi pendukung, data tambahan dan kronologis. Nah, ada kata kunci lagi yang harus dicatat. Selain 5W1H yang harus dicatat adalah selain piramida terbalik, yang harus dicatat adalah 5W1H ya. Tuh. Kemudian, nah ini ya, jadi kalau istilahnya 5W1H itu rangkumannya sebenarnya ada di mana? Di lead berita. Kemudian dari situ baru kita urai ke bawah ya, ke bawah dari 5W1H itu kita urai ke bawah, who-nya seperti apa, what-nya seperti apa. Semakin ke bawah semakin tidak penting. Tapi
urgensi atau yang penting itu ada di lead berita. Ya. Nah, ini ya. 5W12 itu bicara siapa, ya, apa, kapan, di mana, ya, mengapa dan bagaimana, ya. Kalau Anda dulu sebelum menjadi atau mengikuti mata kuliah ini menganggap menulis berita itu gampang, maka hari ini teman-teman mulai berpikir, wah, kalau saya nulis berita sendiri bisa nggak ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan 5W12 itu kepada siapa, kita harus tahu siapa atau peristiwanya apa, kemudian apa yang terjadi, where, di mana. Nah, itu harusnya keterangan tempat itu harus ada di lead biasanya ya. Kemudian when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Ya. Nah, usahakan untuk menggunakan kalimat tunggal maksimal 35 kata itu untuk lead ya. Tentukan vokal point. Beberapa tips menulis lead, jangan cepat puas dengan lead pertama yang berhasil kita buat. Hindari kata-kata yang berlebihan, ya. Jangan berbelit-belit, ya. Tulislah kalimat dengan jelas dan padat, ya. Pilihlah istilah yang hidup dan dinamis. Gunakan kalimat yang penuh warna. Jadi lead juga tidak hanya kalimat-kalimat yang menjemukan, tapi juga boleh ada kalimat-kalimat yang bisa menarik pembaca untuk membaca lead Anda. Membuat lead pertama pasti akan lebih sulit ya. Oke, itu teman-teman. Dan ini saya juga akan memberikan contoh ya terkait ini apa? Lead berita. Karena ini kita online jadi saya kasih yang online aja ya. Oke. Rizky Darmawan. Kira-kira dari sini ya. Kira-kira yang lead berita yang mana Rizky? Kalau menurut saya itu yang atas sendiri, Pak. Oke, yang mana? Yang tolong dibacakan. Yang ini. Kalau menurut saya, Polri Bekasi telah memulangkan 50 pelajar yang ditangkap saat hendak unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Oke, ini salah satu contoh lead yang singkat, padat, ya. Dari konteks 5W1H. Ya. Dari konteks 5W1H, Rizka Afu. Kira-kira bisa diidentifikasi nggak 5W1H-nya ini? Mana what-nya, mana when-nya, mana when-nya, mana why-nya, mana how-nya. Coba, bisa diidentifikasi nggak? Who-nya itu Polres Bekasi sama 50 pelajar. Itu apanya? Siapanya, who-nya. Oke, kemudian? Terus where-nya di Bekasi. Oke, terus? Di Jakarta. Oke. Terus when-nya itu Selasa 13 Oktober. What-nya itu ya Polres Bekasi memulangkan 50 pelajar yang ditangkap saat hendak unjuk rasa. Terus apa lagi, Pak? Apa lagi ya? How-nya itu pihak kepolisian juga memanggil orang tua masing-masing. Oke, ya. Itu ya. Jadi ternyata menganalisis juga tidak semudah yang kita